Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Taib al-madatu tsaniyah fima yambagi min wafatihi ila dafnih. Ya, pelajaran yang kedua, apa yang seyogyanya dilakukan oleh seorang muslim ya, ketika saudaranya telah meninggal dunia dan dimakamkan. Yang pertama jelas al-i'lanu an wafatihi ya, mengiklankan, mengumumkan ya tentang kematian ya seorang muslim. Apa hikmahnya? Untuk memberi tahukan bahwa si fulan telah meninggal dunia, si fulanah telah meninggal dunia, sehingga mereka bisa mendoakan sesama muslim, syukur-syukur bisa ikut menyolatkan. Karena salah satu tanda husnul khotimah itu ketika seseorang yang meninggal dunia kemudian mayoritas kaum muslimin itu berishad. Berishad itu memberikan persaksian bahwa si fulan ini orang baik. Ditandai dengan banyak yang mendoakan ya, kemudian dengan banyak yang menyolatkan ya. Ishad ini ada dua cara. Ishad secara alami tanpa dikoordinir, dalam artian ya sudah perumahan Cempaka ini sepakat si fulan baik, si fulanah baik, itu disebut ishad yang sifatnya alami murni. Ada ishad yang kedua, biasanya dipimpin oleh seorang Bilal atau penyeru ya. Dia dengan mengucapkan atasyhaduna annahu minal khair, apakah engkau bersaksi bahwa si fulan ahlil mayit itu termasuk golongan orang-orang yang baik? Mereka menjawab syahidna, saya bersaksi. Pun seperti itu boleh, sebagian mazhab ulama Syafi'iyah. Taib. Yustahabbu an tu'lana wafatul muslimi fi aqarribaihi wa asdiqaihi wassalihina min ahlil baladihi. Yustahabbu ya, dianjurkan untuk mengumumkan wafatnya seorang muslim fi aqaribihi, pada kerabat-kerabat terdekatnya, wa asdiqaihi, teman-teman dekatnya, wassolihina, dan kepada orang-orang soleh, min ahli baladihi, yang tinggal di negeri tersebut ya. Jadi kalau minimal kita Bandar Lampung, maka pernah saya sampaikan kalau memang di sini sudah masuk di grup WhatsApp semua, cukup iklannya menggunakan WhatsApp. Si fulan telah meninggal dunia, si fulanah telah meninggal dunia, tanpa menggunakan mic. Tapi kalau dengan menggunakan mic, selain grup yang telah kita iklankan, semakin banyak yang hadir sebagai para takziah, maka itu hukumnya boleh ya. Karena mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu memakruhkan mengiklankan menggunakan mic ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau memang dengan itu semakin banyak seseorang yang hadir, maka hukumnya diperbolehkan. Taib liyahduru janazatihi atau janazatuhu ya, untuk menghadiri ya jenazah yang meninggal tersebut. Jadi kena ilah hukminya apa? Ilah hukmi diadakan iklan, untuk iklan itu pengumuman bahwa si fulan telah meninggal dunia. Alasan hukumnya agar semakin banyak yang hadir. Maknanya jika dengan menggunakan mukabbir ini, sound ini
ya, semakin banyak yang hadir, maka adanya ilah hukmi di situ, ini hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada perbedaan apakah diumumkan pakai mic atau tidak, ya yang iklan atau yang datang cuma 10 orang, ya sudah pakai grup saja. Ya, karena memang di situ orangnya sedikit, tidak ada orang lain. Ya. Nah, sekarang kalau pakai sosial media gimana Ustaz? Boleh, karena memang agar semakin banyak yang mendoakan. Itu bukan berkeluh kesah, tapi dia minta didoakan. Doakan orang tua saya telah meninggal dunia, semoga husnul khotimah. Kan ngirim doa itu Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha dan seterusnya. Dan termasuk bentuk takziah adalah mengirim kiriman bunga. Ya, tadi saya sebelum berangkat mengkaji itu di Facebook saya, hukum mengirim karangan bunga dalam kematian. Ya, saya buat SW, banyak yang salah persepsi. Alangkah indahnya Ustadz kalau uang 300.000 disedekahkan untuk keluarga mayit, mungkin lebih bermanfaat. Tak bilang itu kajian fikih aulawi, kajian fikih prioritas. Kan saya membahas hukum fikihnya. Ya, jadi dibedakan hukum fikih dengan fikih aulawi, itu beda. Hukum fikihnya boleh bapak kerabatnya di Palembang, di Surabaya, di Solo, teman akrab, teman kuliah, teman kantor, kita tidak bisa datang. Kita boleh menelpon salah satu perusahaan di sana atau teman di sana untuk nalangi, mengucapkan kalimat turut berduka cita, ditambahkan semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Itu hukum fikih. Itu hukumnya apa? Boleh. Saya cantumkan 5 kitab di postingan saya. Tapi banyak yang salah mengartikan kalimat mereka. Langkah lebih baiknya kalau diuangkan dan lebih bermanfaat untuk si mayit atau keluarga si mayit. Saya jawab itu namanya kajian fikih aulawi. Nah, gitu. Jadi dibedakan. Nah, ini kadang orang tidak paham tentang hukum fikih dengan fikih aulawi, dikiranya sama semua. Nah, kalau kita kajinya fikih aulawi, ya kita nanti perlu kita kaji. Dia lebih utama bentuk uang jika memang dia orang miskin. Tapi kalau emang orang dia kaya, kalau tidak mengucapkan itu akan timbul fitnah. Tuh teman bapak saya di kantor dulu, bapak saya meninggal nggak mengucapkan kalimat itu, ya maka lebih baik dalam bentuk bunga. Jadi beda objek, beda penerapan hukum. Nah, itu sudah masuk pada pembahasan fikih aulawi, namanya fikih prioritas. Ya, jadi kadang memang maha benar netizen dengan segala komentarnya gitu ya Pak. Ini banyak banget yang japri saya, cuman karena tadi naik motor tidak bisa semuanya saya jawab. Taib. Jadi seperti itu dibedakan. Faqad na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-najasiyya linnas. Faqad na'a adalah Rasulullah telah na'ah. Nah, itu mengumumkan kematian Raja Najasyi linnasi, ya, di tengah-tengah manusia. Lamma mata fis sahih, ya, ketika Raja Najasyi meninggal dunia, dan itu disebutkan di banyak hadis sahih. Bahkan Rasulullah melakukan sholat gaib, ya, yakni Raja Najasyi ya di Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang di daerah Ethiopia, di Afrika. Beliau di Madinah dan beliau menyolatkan Raja Habasyah, Raja Najasyi, ya, itu dengan sholat gaib. Makanya hukum sholat gaib itu hukumnya boleh, ya, tapi ada batas waktunya kapan, ada persisian ulama. Saya memilih pendapat yang ketiga, yakni selama jasadnya belum membusuk, kurang lebih 3 kali 24 jam atau 3 hari 3 malam. Kalau lebih dari itu sebaiknya tidak perlu dilakukan sholat jenazah, sholat gaib, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah fikih itu pasti ada ikhtilaf. Kalau tidak mau ikhtilaf, tidak perlu belajar
fikih ya, suruh belajar matematika ya, biar ngerti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Kalau mungkin ikhtilaf ulama ada yang makan 3 dengan tidak ada, itu tidak ada. Taib kama na'a Zaidan wa Ja'farun, dan juga Rasulullah pernah mengiklankan, mengumumkan kematian Zaid dan Ja'far. Wa Abdullah bin Rawahah, dan juga Abdullah ibnu Rawahah lama istashhadu, ketika mereka bertiga itu mati syahid. Jadi tidak apa-apa mengumumkan. Agar apa? Agar banyak orang yang bisa minimal mendoakan, agar banyak orang yang berbelasungkawa kemudian menjadi isyhad di hadapan Allah. Nah, jadi kita ini tidak boleh terlalu suuzon ya Pak kepada orang yang, ya mohon maaf ya, mungkin sholat berjamaahnya tidak serutin kita, tapi selama dia muslim sebaiknya mendoakan yang baik. Tetap kita mengatakan Allahumma gfirlahu warhamhu dan seterusnya, dan ketika nanti di pemakaman ya boleh dengan menaburkan 3 kali mengucapkan Allahumma gfirlahu, Allahumma sabbithu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kokohkanlah keimanannya, atau dengan tidak menyaburkan tapi mendoakan saja. Dan sunnah ketika melakukan berdoa atau takziah di pemakaman itu mendoakannya dengan cara berdiri ya. Jadi kalau kita ada istri kita atau suami kita atau yang bagi ibu, anak kita, ibu kita yang telah meninggal dunia, nah itu mendoakannya itu dengan berdiri ya, dengan berdiri. Meskipun ada riwayat yang duduk ya, tapi riwayat yang muktamad ya dari kalangan mazahib itu dengan cara berdiri berdasarkan hadis sahih yang ada. Taib. Jadi seperti itu. Wa inna mana'a munhiyun anhu huwa makana fi syawari'. Yang dilarang melakukan na'yu atau pengumuman tadi adalah wa huwa makana fi syawari' ya, jika dilakukan di pinggir-pinggir jalan. Syawari' itu jamak dari syari'un. Syari'un artinya jalan, jalan raya, diumumin gitu ya Pak ya. Mati bapak pula, nah itu tidak baik. Apa? Takutnya mengganggu. Wa ala abwabil masajid bi sautin murtafi. Ini mazhab Maliki ya Pak. Atau di pintu-pintu masjid menggunakan suara yang, atau menggunakan pengeras suara. Ya, ini mazhab Maliki mengatakan makruh. Ya, mengatakan makruh ya. Tapi kalau ana pribadi lebih cenderung memilih pendapat kalau memang dengan itu pesan na'yu tadi itu tersampaikan, tidak masalah. Itu bukan sedang meratap tapi memberikan informasi. Karena maqasid atau ilah dari na'yu tadi, pemberian iklan tadi, na'a tadi itu agar banyak yang hadir di tempat sahibul musibah tadi. Justru kalau tidak diiklankan pakai ini, hanya mengandalkan HP, bisa jadi terbatas, karena di tempat itu ada yang tidak punya Android, atau punya Android tapi tidak punya kuota, atau punya kuota tapi tidak punya aplikasi WhatsApp. Jadi dilihat, maka kita perlu terapkan hukum dengan kaidah usul fikih, al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Penerapan satu hukum itu tergantung ilahnya, alasannya. Ada tidaknya alasan, di situ ada tidaknya penetapan satu hukum. Alasannya ada, kita biar banyak, berarti hukumnya menjadi boleh. Kalau diiklankan, saya katakan tidak menambah jumlah pentakziah, ya tidak usah. Memang penduduknya cuma 8 orang, yang hadir 7. Kok 7 1 kurang 1? Karena yang 1 sudah meninggal. Masa suruh layat juga? Berarti tidak perlu, Ustaz? Tidak perlu. Tapi kalau kita yakin dengan ini blok sebelah tahu, blok sebelah sana ngerti, tidak apa-apa pakai ini. Sebaiknya 2 kali atau 3 kali. Dan jangan buru-buru kayak iklan jualan obat. Nah, sudah meninggal dunia sebelum ini, semoga demikian, assalamualaikum. Jangan, tapi pelan-pelan. Telah meninggal dunia Bapak A, kalau ada binnya, bin B,
pada hari ini jam sekian. Insya Allah ya jenazah akan dimakamkan pada pukul ya seperti itu. Kami ulangi inna lillahi. Nah gitu. Karena saya pernah mendengar sebuah iklan itu kayak orang marah. Kebut banget itu. Akhirnya itu siapa Ustaz? Tetangga saya keluar rumah. Enggak tahu. Itu cepat sekali. Akhirnya saya keluar tanya, tadi yang meninggal siapa? Bapak AU. Kenapa Ustaz? Ini iklannya cepet banget kayak orang ngambek. Enggak boleh. Tetap diulang dulu, tetap di kalimat yang sederhana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasih jeda. Orang ini masang telinga, wah dia meninggal. Telah meninggal dunia Bapak A bin B pada hari Selasa misal. Ya, pada pukul sekian. Dan saat ini jenazah ada di rumah duka. Akan dimakamkan kurang lebih pada pukul sebutkan di pemakaman A disebutkan. Jadi memberikan ruangan bagi para mustami, bagi para pendengar untuk bisa mendengar siapa yang meninggal. Nah, kalau kita ragu 2 kali. Nah itu ya, jadi cara mengiklan seperti itu. Ya, taib wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, apa yang harus dilakukan setelah wafat sampai dikuburkan? Tahrimu niyahati wa jawazul bukai. Haram untuk melakukan niyahah. Ya. Niyahah itu nangis ya secara berlebihan, ya, berduka secara berlebihan, ya, ditandai dengan ya mukul-mukul telinga, ya, nyobek-nyobek kantong, ya, kemudian gusur-gusur di tanah. Oh, Pak, paham Pak, gusur di tanah? Guling-guling di tanah. Itu dalam fikih disebut alamah dari niyahah. Ada 3 ya Pak, mukul-mukul wajah, gitu-gitu. Ya. Kemudian nyobek-nyobek baju atau kantong, yang jelas dia menunjukkan kalimat-kalimat tidak terimalah atas takdir itu. Gimana ya Allah, aku sangat sayang kepada bapak saya, gitu-gitu. Nah itu seperti itu sebaiknya dihindari. Atau ya sambil teriak-teriak ya di atas rumah dia atau di granit dia atau di keramik dia atau di halaman rumahnya, itu termasuk niyahah. Hukumnya di kitab ini disebutkan tahrim, hukumnya haram. Tapi wajawazul bukai, boleh kalau sekedar menangis. Ya karena lucu juga ya Pak, suaminya meninggal kok malah ketawa, hahaha, suami meninggal. Ya enggak mungkin lah. Justru nanti dikira malah diracun makanannya kan. Nah, jadi enggak apa-apa. Menangis itu boleh, yang tidak boleh melakukan niyahah. Yuhramunuhu wa surahu alal mayyiti, ya. Nauhu, ya. Haram hukumnya melakukan niyahah alal mayyit, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita la yu'adzibu bi buka'il hayy, ya, sesungguhnya jenazah itu akan diazab karena tangisan orang-orang yang meninggal, orang yang masih hidup. Kalau Bapak tadi baca broadcast saya, itu sudah saya jelaskan yang dimaksud hadis itu bagaimana. Yang dimaksud sesungguhnya mayit akan diazab karena tangisan orang yang masih hidup, ya, itu karena 2 hal. Yang pertama, ini pendapat yang pertama, jika mayit berwasiat untuk ditangisi jika nanti meninggal. Jadi pesan, nak, kayaknya bapak ini sudah tidak lama lagi akan mati. Nanti kalau bapak mati, sewa anak yatim piatu, fuqara, masakin, kumpulkan di sekeliling bapak, ya, setiap 10 orang suruh nangis kurang lebih setengah jam. Setelah itu giliran, ya, sampai sekian jam. Nah, nanti uangnya ambil di rekening bapak, ini ATM-nya. Ini yang pertama. Kalau dia berwasiat seperti itu, semakin banyak yang menangis akan semakin dilipatkan azabnya. Yang kedua, makna innal mayyita la yu'adzibu bika'il hayy adalah ketika seorang mayit, ya, meninggalkan kerabat, anak, istri,
dalam keadaan jahil sehingga menangis, dan dia si jenazah tadi diminta pertanggungjawaban, kenapa kok tidak membimbingnya sampai menangis seperti itu ya. Kalau di kitab Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu ya, itu pendapat yang pertama lebih rojih berwasiat, pendapat kedua lebih rojih, yakni kalau meninggalkan anak yang awam. Tapi dalam kitab Kifayatul Akhyar pada jilid yang pertama, pendapat yang pertama lebih rojih. Kalau saya lebih cenderung memilih pendapat yang pertama, karena dia berwasiat untuk ditangisi. Tapi kalau bapak sudah memberikan wasiat, nanti kalau bapak meninggal boleh menangis, hanya jangan berlebihan, karena semua sudah takdir Allah, yang penting doakan bapak husnul khotimah. Kalau sudah seperti itu kok tetap keluarganya nyewa orang untuk nangis ya maka yang dosa adalah kerabat yang masih hidup tadi. Penting ya Pak, berwasiat seperti itu penting ya. Tadi saya kaji di broadcast yang saya kirim tadi pagi, mungkin bapak dapat sebagian. Nah itu maksudnya adalah kalau dia berwasiat. Atau pendapat jumhur dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu ya, karena meninggalkan generasi yang lemah ilmu, sehingga ketika kita meninggal selaku bapak ya, selaku mbah, itu mereka nangisnya sampai berlebihan dan akan ditanya, kok bisa seperti itu, apa kamu nggak pernah mengingatkan? Makanya bagi bapak yang, mohon maaf ya Pak, ya memang bukan jaminan yang muda masih lama hidupnya, bukan. Tapi bagi yang sudah tua atau kita, sebaiknya sesekali berpesan Pak, nanti kalau bapak meninggal jangan berlebihan nangisnya ya. Kenapa? Hadis tadi, innal mayyita la yu'adzibu biqa'il hayy, agar kita tidak terkena hadis ini ya. Taib wa qauluhu atau wa qaulihi ya, sallallahu alaihi wasallam, maniha alaihi fa inna yu'adzibu bimaniha alaihi yaumal qiyamati. Ini ngeri lagi nih. Ini hadisnya lewat Bukhari dan Baihaqi. Siapa yang melakukan niha ya, siapa melakukan niyahah atasnya, tentunya karena permintaannya tadi, fa inna yu'adzibu bimaniha alaihi yaumal qiyamah, sesungguhnya dia kelak akan diazab dengan apa yang diniahahkan, ditangiskan atasnya pada hari kiamat. Jadi hati-hati nih, biasanya yang suka melakukan niyahah itu wanita. Nah, disinilah kemudian niyahah itu diharamkan ya, karena itu perkara yang ya, seakan dia menolak takdir. Wa amal buka'u fala ba'sa bihi, adapun buka, adapun tangisan, fala ba'sa bihi, itu tidak mengapa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma tawaffa waladuhu Ibrahim, ya ketika anaknya yang bernama Ibrahim meninggal dunia ya, beliau itu air matanya mengalir Pak. Ada sahabat yang wadul, loh awalam tanha anil buka ya Rasulullah ya, wahai Rasulullah, kenapa anda menangis? Bukankah atabki awalam tanha anil bukai, bukankah anda melarang kami untuk menangis? Maka Rasulullah menjawab, faqala innama hiya rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Jadi tangisan karena musibah itu adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan fi qulubi ibadihi, di hati-hati hambanya. Fa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhamaa, sesungguhnya orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya adalah orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Jadi nangis itu tidak apa-apa. Rasulullah itu pernah ditinggal anaknya namanya Ibrahim, anak putra beliau, dari seorang hadiah budak namanya Maria Al-Qibtiyah ya, dari Qahirah, dari Mesir, dapat hadiah masuk Islam kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Itu punya anak namanya Ibrahim. Nah,
ketika meninggal dunia Rasulullah itu menangis. Ya, sahabatnya ngomong, loh kok Anda menangis ya Rasulullah? Bukankah Anda melarang kami menangis? Yang kami larang adalah niyahah. Ya, tapi kalau menangis itu rahmat, enggak apa-apa. Luculah masa anaknya meninggal kok malah ketawa, gampang buat lagi. Itu kan bahaya. Ini enggak boleh. Ya nangis wajar, Pak. Yang enggak boleh itu niyahah. Ya, karena niyahah itu seakan-akan dia protes ya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita tanggung kalau dilanjutkan. Besok saya di pekan pertama insyaallah kita ketemu lagi. Kita akan bahas poin yang ketiga, tahrimul ihdad ya, aktsara min salasati ayyamin. Mungkin sebelum diakhiri ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan Pak, ada beberapa menit.